kelebihannya dia di sini ada rongganya nih guys. Jadi angin bisa masuk lewat sini, punggung itu nggak gerah. Tuh. Hai guys, assalamualaikum. Jadi di belakang gua ini sudah ada yang namanya Array Mandala. Kapasitasnya 60 liter. Nah, Array Mandala ini adalah salah satu termasuk array yang premium nih guys. Nah, nanti gua akan ulas lebih lanjut. Tapi sebelum lanjut ke inti videonya, gue minta kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Oke, thank you guys. Nah, ini adalah tasnya nih guys. Jadi kita bahas dari luarnya dulu ya, dari sisi punggungnya dulu. Nah, ini ada kompartemen yang stretch, dia bisa stretch ya, dia muat tuh. Jadi sedalam ini. Jadi kalau mau naro jas hujan dan hal-hal yang dibutuhkan secara cepat atau quick access bisa dari sini juga. Gitu. Lalu kita ukur tingginya ya. Kalau misalnya dari atas itu sampai bawah sekitar 67 sampai 68 nih guys. Kalau untuk lebarnya kurang lebih sekitar 35 cm nih guys. Kalau lagi full ya. Ini belum termasuk air soalnya. Jadi sekitar 35 cm. Nah, ini dia guys. Jadi untuk close up-nya ini dia sampai sini nih guys. Untuk yang bagian luar ya. Sebenarnya nggak terlalu besar ya. Cuman segini, nggak terlalu besar, tapi cukup lah buat naruh beberapa barang gitu. Nah, terus juga di sini ada buat kompartemen yang terpisah. Biasanya di sini dipakai untuk tenda, sleeping bag dan segala macamnya gitu guys. Nah, untuk di sampingnya, nah ini untuk air. Ini untuk air biasanya. Tuh, ini lumayan besar nih guys. Ini stretch juga ya, stretch juga. Terus juga ada buat pengencanginnya di sebelah sini gitu. Sama di kanan kirinya juga ada. Di samping sini juga ada. Ini juga besar ya. Terus di sini juga ada logo array-nya. Logo array-nya nih ya, ini sih menurut gue logo array terbagus yang pernah gue lihat ya, karena ini dari karet bukan dari plastik biasa atau dari kain biasa. Jadi ini dari karet nih guys. Gitu. Nah, ini yang menjadi highlight utama dari tas ini nih guys. Jadi dia ini mempunyai back system kayak Osprey yang AG anti gravity. Jadi dia tuh ininya punggungnya tuh nggak nempel sama tasnya nih guys. Jadi bisa dilihat ya, tangan gua masuk tembus sampai ke sana. Nih, jadi ini bener-bener enak banget dan nggak gerah pastinya. Nah, ini kalau dari depan. Nah, seperti itu guys. Jadi ini dia bener-bener full mesh dari bawah. Dari sini, sebelah sini, ini busa. Sampai atas sini, dia bener-bener full mesh. Jadi udah dipastikan ini nggak akan gerah. Ini salah satu poin penting yang harus di-highlight nih guys, gitu. Karena nggak semua tas array punya kayak gini. Nah, lalu untuk kompartemen atasnya, array ini ada bukaan di sininya besar. Ini besar banget tuh, kita bisa lihat. Sama di sininya itu ada kompartemen lagi nih guys. Nah tuh, jadi kalau misalnya mau naruh P3K juga bisa di sini gitu. Pokoknya yang quick access bisa taruh di atas sini gitu, di atas sini. Tapi dia cuma satu aja sih guys sayangnya. Jadi cuma ada satu kompartemen doang di sini. Biasanya kalau Eiger gue itu ada dua kompartemen ya. Jadi ada satu resleting lagi di bawah. Tapi gue rasa ini udah cukup kok, karena ini dia besar banget. Ini besar banget ya, bisa dilihat. Nah, lalu di bagian sininya ya guys, ini kan tadi mesh. Nah, di belakangnya ini dia ada besinya tuh guys, kelihatan kan? Tuh. Jadi ini yang menahan beban dari tas dari dalam itu nggak sampai nempel ke punggung. Jadi ditahan sama besi-besinya ini guys, gitu. Tuh, besinya dari atas sini sampai bawah sana tuh kalau bisa kelihatan. Jadi agak susah sih kelihatannya. Tapi di situ sampai bawah sini guys. Nih, sampai ujung bawah sini tuh besinya ada. Nah, lalu untuk bagian hip beltnya nih guys, ini sebenarnya ada dua ya, ada dua kompartemen seperti ini ya, nggak gede sih, ini kecil termasuknya. Itu jadi ya jangan harap banyak lah. Tapi di sini juga ada selipan lagi, jadi bisa masuk gitu. Ya, ini tembus sampai sini, tuh. Sama sebelah sini juga ada.
Nah, lalu untuk bagian dalamnya nih guys, busanya ini sebenarnya bisa dicopot guys. Nah, kenapa bisa dicopot? Soalnya bagi orang yang pinggangnya agak besar ya, ini agak ketahan gitu, karena ini busanya tebal banget gitu. Jadi kalaupun misalnya kalian bentuk pinggangnya kurus, itu enak banget meluknya. Nah, tapi kalau misalnya pinggangnya kalian besar, itu kalian bisa copot. Nah, seperti ini bisa dicopot gitu guys, bisa dicopot ya. Jadi untuk pinggangnya tidak memeluk terlalu erat gitu, jadi tidak terlalu sakit gitu kalau untuk orang yang agak gemuk. Nah, lalu untuk water systemnya guys, dia di sini ada buat ngeluarin selang water bladder nih guys. Jadi di dalam itu bisa ditaruh water bladder, lalu kemudian selangnya dikeluarin lewat sini, H2O ini, lalu nanti disangkutin ke sebelah sini nih guys. Gitu. Jadi nanti kita ketika pakai tasnya tinggal nyedot aja dari sini, karena kalau nggak ada ini pasti dia selangnya akan lari-lari dan itu nggak enak gitu guys. Jadi lebih enak di sini, jadi tinggal sedot gitu. Lalu untuk adjustmentnya ya guys, seperti biasa di tas gunung manapun pasti ada adjustment untuk ngatur sininya nih. Nah, jadi ini untuk ngatur kalau misalnya, nah seperti ini ya guys. Jadi mengatur supaya berat bebannya tuh akan menempel ke punggung kita gitu. Jadi kalau misalnya terlalu longgar, nanti kita akan terlalu berat nih. Jadi akan nggak enak. Jadi punggung kita nggak seimbang kalau misalnya terlalu jauh. Jadi kita harus tarik sedekat mungkin dengan badan kita. Nah, seperti itu. Ini fitur standar sudah ada. Dan juga kemudian ada ini ya. Udah pasti ada. Lalu ininya di bagian hip beltnya juga sudah bisa diatur. Nah, yang sedikit unik itu adalah pengaturan dari tinggi atau rendahnya dari bagian kepalanya ini nih guys. Jadi dia bisa diatur. Kalau misalnya nanti ketika beban kita atau muatan tas kita lebih, ini bisa diatur ketinggiannya. Tuh, jadi ini bisa naik ke atas lagi bagian atasnya nih. Seperti itu guys. Lalu juga ada di sampingnya ya. Ini ada juga, sini juga ada. Nah, seperti itu. Nah, oke guys, sekarang gue mau lanjut bahas dalamnya ya. Nih, di dalamnya seperti ini. Ini 60 liter tuh guys. Bisa dilihat itu besar banget. Tuh ya. Jadi kalian bisa naruh di sini duit 271 triliun nih guys. Banyak banget. Nah, di sini adalah untuk nyopot back sistemnya nih guys. Jadi kan ada back sistemnya, jadi ini bisa dicopot lalu ditarik dari sini. Ini besinya ada di sebelah sini nih, dia nempel di situ. Kita tutup. Nah, lalu untuk sebelah sininya ini ada kompartemen lagi. Ini sebenarnya untuk water bladder nih guys, jadi bisa dikeluarin selangnya nanti dari sebelah kiri tadi, sebelah sini itu guys. Nah, bisa lihat seperti itu ya guys, dalamnya sangat-sangat besar banget, 60 liter. Nah, lalu untuk bagian bawahnya ini ada kompartemen terpisah lagi. Nah, ini untuk naruh tenda, naruh sleeping bag dan segala macamnya yang jarang dipakai, tapi untuk bisa diambil juga. Nah, ini bisa disambungin ke bagian kompartemen utamanya tadi nih guys. Jadi tinggal dibuka aja. Di sini ada resleting, tinggal kita tarik. Nah, ini resletingnya kok mengbolong ya. Ya udahlah, kira-kira seperti itu. Kalau dia di sini memang ternyata bolong juga nih guys. Di sini malah nggak bolong resletingnya. Di sini ada bolong. Tuh, ada bolong sedikit. Gue nggak tahu gunanya buat apa. Tapi kayaknya memang sengaja sih atau gimana ya. Jadi memang sengaja dibuat ke sana. Nah, nanti ini setelah dibuka, dia akan langsung nyambung sampai ke bawah situ tuh guys. Jadi bener-bener bisa kalian taruh barang yang bener-bener besar banget. Nah, kira-kira seperti itu guys. Oke guys, jadi ini yang utamanya ya. Back systemnya ini sudah menyerupai back systemnya tas merek Osprey yang tipe AG atau anti gravity. Ini bener-bener mirip banget sih guys rasanya. Jadi nyamannya sama dan juga wah pokoknya ini enak banget sih. Terus juga busanya, ini busanya juga empuk dan juga ada sirkulasinya juga lancar nih, gede-gede bisa dilihat ya. Jadi nggak mungkin gerah nih kalau pakai ini. Kanan kirinya. Lalu juga ini bisa dibuka tadi. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kalian yang pinggangnya besar, itu bisa dicopot, jadi nggak perlu dipakai. Nah, tapi ada kekurangan yang menurut gua ini sangat-sangat bisa dibilang sangat-sangat fatal sih ya. Yaitu ada di sebelah sininya nih guys. Ini adalah chest strap. Nah, chest strapnya ini bisa dinaik turunin kayak gini. Gitu, seperti ini. Ini sebenarnya kelebihan, tapi kekurangan juga. Kekurangannya apa sih?
Kekurangannya itu adalah ketika dia nanti kita gerak, otomatis ininya akan ikut gerak. Nah, sementara di sini belum ada stoppernya nih guys. Jadi ketika kita ini bisa copot. Nah, seperti itu guys. Jadi ini harus benar-benar diperhatiin banget pada saat kita lagi jalan supaya stoppernya harus mungkin bisa ditambahin peniti atau semacamnya lah gitu guys. Jadi supaya dia ini naiknya nggak sampai bablas lah gitu. Kira-kira seperti itu guys. Lalu untuk ukuran berikutnya nih guys, jadi dia untuk cantolan tracking pole-nya ini cuman satu doang di bagian atasnya. Ada kanan kiri, tapi dia cuman ada di atas nih guys. Jadi di bawahnya nggak ada. Jadi kalau misalnya kita masukin tracking pole seperti ini, dia itu akan goyang-goyang nih bawahnya. Nah sebenarnya bisa dimasukin ke sini. Cuman kan namanya tracking pole, pasti kan kotor bawahnya. Jadi menurut gua sih sayang aja kalau misalnya dalamnya kotor. Harusnya dikasih lagi cantolan buat di bawahnya ini. Kalau ini kayaknya menurut gua kurang ya gitu. Jadi kira-kira seperti itu aja nih guys. Oke guys, jadi ini adalah rain covernya ya guys. Jadi ini sudah termasuk include dengan rain covernya. Jadi ada di bawah sini, terus kita bisa keluarin seperti ini. Nah bahannya sudah jelas ini waterproof banget ya gitu ya, seperti sama dengan rain cover tas pada umumnya lah gitu. Jadi pakainya juga sama. Nah, nanti tinggal diselimutin aja kayak ini ya, samalah dengan tas-tas gunung pada umumnya seperti itu guys. Nah ini bahan dalamannya udah kalau dilihat dari berkilaunya sih ini udah jelas anti air ya gitu guys. Oke guys, jadi tadi itu sudah gua bahas mengenai lebih detailnya. Nah, salah satu kekurangan yang di highlight tadi juga itu menurut gua cukup ini ya, nggak enak juga kalau misal dipakai terus tiba-tiba copot. Nah, lalu juga ada kekurangan berikutnya yaitu resletingnya ini menggunakan SBS, tidak menggunakan YKK. Dimana kita tahu bahwa YKK itu udah jelas enak banget dan juga anti karat dan semacamnya lah gitu. Tapi sama Arya juga digaransi ya bahwa kalau misalnya ada jahitan atau resleting yang rusak itu selama 1 tahun gitu guys. Jadi ya aman lah ya. Jadi selama kita pakainya selama 1 tahun, kalau misalnya ada kerusakan itu bisa diklaim langsung ke Aryanya gitu guys. Tapi dengan kekurangannya itu juga ada kelebihan-kelebihan yang kita bisa nikmati juga gitu guys. Jadi salah satunya adalah punggungnya yang mirip dengan back systemnya Osprey. Itu juga salah satu kelebihan yang kita nggak bisa inilah kita pungkiri bahwa ini tasnya enak banget. Nah, dengan segala kekurangan dan kelebihannya tadi, tas ini dibanderol seharga 1.250.000. Ini harga retail resminya di toko Arya offline ya guys. Jadi kalau menurut gua, kalau misalnya kalian mau dapat diskon ya lebih baik belinya pada saat pamer Indofest aja guys. Yang kalau gua denger sih itu nanti adanya di bulan Juli guys, tahun ini 2024. Nah oke guys, jadi tadi itu adalah kesimpulannya. Kalau misalnya kalian mau diskusi bisa di kolom komentar. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Oke, thank you guys.